Bismillahirrahmanirrahim. Al-hadisul hadi asyar, hadis yang ke-11. An Abi Muhammad ibn al-Hasan ibn Ali ibn Abi Talib sibti Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa raihanatihi radhiyallahu anhuma. Qala hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam da ma yaribuka ila ma la yaribuka. Hadis diriwayatkan oleh Abu Muhammad Al-Hasan, yaitu Sayyidina Hasan bin Ali bin Abi Talib sibti Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yaitu cucu kesayangannya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya ia berkata, hafidtu min Rasulillah sallallahu alaihi wasallam, saya hafal dari Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, qala, bahwasanya Rasulullah bersabda, da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkanlah sesuatu yang meragukan untuk menuju kepada yang tidak meragukan. Rawahu at-Tirmidzi wan Nasa'i wa qala at-Tirmidzi wa hadisu hasan sahihun. Hadis diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi, Imam Nasa'i, dan Imam Tirmidzi mengatakan ini adalah hadis hasan dan sahih. Ini artinya bahwa kita ini dilarang untuk ragu-ragu. Jadi da ma yaribuka ila ma la yaribuka, tinggalkan sesuatu yang masih meragukan dan pilihlah sesuatu yang tidak sudah diragukan lagi. Nah, ini yang kemudian hadis ini memunculkan kaidah kalau di dalam usul fikih itu al-yakin la yuzalu bisak, bahwa keyakinan itu tidak bisa dimentahkan dengan keraguan. Jadi al-yakinu la yuzalu bisyaki, keyakinan tidak dapat dihilangkan dengan keraguan. Kaidah ini menjadi penting agar orang ini tidak was-was. Yakin enggak, tapi hatinya was-was-was. Jadi, tapi keyakinan sendiri ini jangan sampai oh ya saya udah yakin, tapi tidak disertai dengan keilmuan. Yakin di sini tentu saja adalah bil ilmi, dengan pengetahuannya. Jadi bukan dengan kejahilannya, bukan dengan kebodohannya. Jadi yakin itu tentu saja berdasarkan rasional maupun dengan dalil yang kuat. Jadi bukan dengan sesuatu yang masih diragukan. Nah, syak itu apa? Syak itu ya, jadi kalau yakin itu al-yakinu huwa maka nasabitan bin nadhari wad dalil, bahwa yakin adalah sesuatu yang telah ditetapkan berdasarkan pertimbangan akal, pengetahuan, dan dalil argumentasi dengan jelas. Maka lawannya yakin adalah syak atau keraguan. Nah, dak ma yaribuka, tinggalkan sesuatu yang meragukan, ilama la yaribuka, kepada sesuatu yang sudah tidak meragukan. Nah, asyak, ragu, huwa maka namutaraddidan baina thubuti wa adamihi ma'a tusawi tarafayis shawabi wal khata' duna tarjiha kaduhuma 'alal akhar. Yang dinamakan ragu atau syak adalah sesuatu yang masih berkisar antara keberadaan dan ketiadaannya, yaitu disertai dengan kesamaan antara sisi benar dan salahnya, yang belum mendapatkan sebenarnya yang lebih unggul itu yang mana. Nah, ini namanya syak. Kalau kita ragu, maka sebaiknya
tinggalkan dan pilih sesuatu yang sudah jelas. Seperti hadis dak ma yaribuka ila ma la yaribuka. Tinggalkanlah sesuatu yang meragukan untuk menuju kepada yang tidak diragukan lagi. Hadis ini contohnya ada beberapa hal ya. Hadis yang lain misalnya hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah radhiyallahu anhu annahu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza wajada ahadukum fi batnihi syai'an fa ashkala alaihi akhraja minhu syai'un amla fala yakhrujanna minal masjidi hatta yasma'a sautan aw yajida rihan. Rasulullah bersabda, apabila salah seorang di antara kalian merasakan sesuatu di dalam perut, jadi idza wajada ahadukum fi batni syai'an, kalau di dalam perutnya merasakan sesuatu, kerucuk-kerucuk atau apalah, fa askala alaihi akhraja minhu syai'un amla, lalu dia kesulitan menentukan apakah sudah ada keluar sesuatu atau tidak, maka fala yahrujanna minal masjid, maka jangan keluar dari masjid atau jangan membatalkan sholat terlebih dahulu hatta yasma'a sautan, sampai mendengarkan bunyi, maksudnya bunyi kentut ini, au yajidarihan, atau menemukan bau. Nah, rawahu Muslim min hadis Abu Hurairah, hadis dari Abu Hurairah. Nah, contoh lain. Jadi ini jelas ya bahwa ketika kita perutnya ini kerucak-kerucuk, bunyi apakah kentut atau enggak, nah maka tidak usah ragu. Maka kembali kepada hukum asal al-yakin la yuzalu bisak. Yakinlah kalau belum terdengar suaranya, suara kentutnya, atau belum bau, ada baunya, bau kentut atau bau yang lain, maka tidak usah ragu, tidak usah keluar masjid, tidak usah membatalkan sholat. Nah, contoh yang lain, idza syakka ahadukum fi sholatihi falam yadri kam shalla asalasan am arba'an falyadrahisyak falyabni ala mastaikona. Rawahu Muslim an Abi Sa'id Al-Khudri. Apabila salah seorang di antara kalian meragukan sholatnya, lalu ia tidak mengetahui berapa rakaat yang telah dikerjakan, 3 atau 4, maka hendaknya enggak usah ragu, pilihlah menurut yang diyakini. Nah, hukum asalnya berarti 3 atau 4, berarti ya kembali kepada 3. Karena kalau 3 atau 4, yang 3 pasti sudah tidak ragukan lagi. Nah, itu ada kaidah cabangnya, al-aslu baqa'u makana ala makana. Pada prinsipnya memberlakukan keadaan semula atas keadaan yang sekarang itu penting. Seperti halnya tadi, ketika iskal antara sudah kentut atau belum, hanya perutnya kerucak-kerucuk, tapi belum mendengarkan suara dan belum merasakan baunya, bau kentutnya, maka kembali kepada hukum asal, berarti belum kentut. Nah, begitu juga hukum asal angka 3. Kita sudah sholat 3 rakaat atau 4, hukum asal yang tidak meragukan ya 3. Karena untuk menuju 4 melalui 3 terlebih dahulu. Jadi hukum cabang kaidahnya al-aslu baqa'u makana ala makana. Nah, jadi dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Ini menghasilkan hadis yang sangat pendek yang dari Sayyidina Hasan ini, tapi menghasilkan bisa menentukan banyak hal. Satu, menghilangkan was-was. Jadi kita nggak boleh ragu-ragu lagi, was-was ini bener enggak. Nah, harus kembali kepada hukum asal. Kita harus yakin bahwa yakin ini tentu dengan bil ilmi wan nadori, dengan pengetahuan dan akal pikiran
atau dengan dalil-dalil ayat yang qot'i. Jadi bukan dhoni lagi, tapi ya ambil yang sudah qot'i. Nah, dengan itu orang akan mudah jadi bersikap tentang apa yang harus dilakukan di depannya itu. Jadi barang siapa yang merasa ragu apakah ia telah melakukan sesuatu atau belum, maka pada dasarnya ia belum melakukannya. Jadi kaidahnya man syakka hal fa'ala syai'an aula fal aslu annahu lam yaf'alhu. Nah, jadi ini kaidah-kaidah, jadi satu hadis tapi menghasilkan banyak kaidah yang bisa untuk menetapkan banyak hal atau banyak persoalan yang tengah kita hadapi. Seperti tadi tentang sholat ya, sudah 3 rakaat atau 4 rakaat, maka kaidahnya man tayaqqanal fi'la wa syakka fil qalili awil katsiri humila alal qalil. Barang siapa yang berkeyakinan telah melakukan pekerjaan tetapi ia ragu tentang banyak dan sedikitnya, maka yang lebih diprioritaskan adalah yang sedikit. Nah, ini saya kira cukup jelas ya. Seperti kaidah juga al aslu fil asya al ibahah hatta yadulla ad-dalilu ala tahrimi. Jadi segala sesuatu hukum awal pada prinsipnya adalah diperbolehkan kecuali ada dalil yang sudah sangat jelas mengharamkannya atau melarangnya. Nah, itu kalau di dalam hal-hal sesuatu. Berbeda dengan ibadah, al aslu fil asya at-tahrim hatta yadulud dalil alal ibahah. Pada dasarnya segala sesuatu itu dilarang kecuali bila ada dalil membolehkannya. Ini kalau di dalam al-ibadah ya, al-aslu fil ibadah al-ittiba wal aslu fil asya al-ibahah. Jadi segala sesuatu di dalam ibadah sebenarnya ibadah mahdhah itu dilarang kecuali sudah ada dalil yang membolehkannya. Saya kira tentang dalil ini, kalau di keterangan ad-daqiq al-aidi, karena ini saya pakai bagian dari panduan di dalam syarah hadis yang nomor bab 11 ini tentang dak ma yaribuka ila ma la yaribuk. Beliau kembali kepada al-halalu bayyin wal haramu bayyin. Segala sesuatu yang halal itu sudah jelas, wal haramu bayyin. Jadi kita tidak boleh ada keraguan, harus ambil sikap. Makanya wama bainahuma syubhatun, yang syubhat sendiri itu bagi orang yang berilmu sesungguhnya juga bisa dilihat apakah ini lebih dekat dengan halal, apakah ini dekat dengan haram. Maka kalau masih ragu syubhat, maka dak ma yaribuka ila ma la yaribuka, yaitu tinggalkan sesuatu yang masih meragukan menuju sesuatu yang sudah sangat jelas. Nah, begitu juga ad-daqiq al-aidi juga hadis ini sangat terkait dengan hadis berikutnya yang nanti bisa disimak selanjutnya, yaitu hadis min husni islamil mar'i tarkuhu ma la yu'nihi. Nah, jadi kebaikan atau keislaman seseorang itu adalah diantaranya meninggalkan sesuatu yang tidak ada manfaatnya.